Nah, halo seluruh rekan, kembali bersama saya Fikulo Jowo. Nah, udah lama banget ya aku nggak share-share ngobrol-ngobrol kayak gini ya tentang kejepangan lah yang pasti ya. Nah, jadi kali ini aku pengen memberikan berita atau memberikan apa ya, informasi tentang yang lagi hangat-hangatnya. Mungkin udah nggak hangat lagi ya, karena beritanya itu tuh sudah minggu-minggu lalu atau bulan lalu malahan ya, seperti itu ya. Jadi berita yang aku pengen kasih tahu ke kalian itu adalah berita tentang dunia ketenaga kerjaan di Jepang atau dunia tentang permagangan, seperti itu. Permagangan orang Indonesia yang ingin magang di Jepang atau ingin bekerja di Jepang atau ingin istilahnya belajar ya, gakko nihongo gakko seperti itu ya, di Jepang seperti itu. Nah, kenapa? Karena di sini itu sebenarnya ada kasus gimana ya, penipuan seperti itu ya. Nah, kasusnya seperti apa kita bahas tuntas satu-satu seperti ini. Nah, jadi waktu minggu lalu ya, ada seseorang siswa, mungkin ya di sini itu posisinya dia itu siswa atau bisa dikatakan itu korban. Nah, korban itu korban apa? Dia itu mungkin sudah mendaftar di LPK seperti itu ya. Di LPK untuk belajar atau nihongo gakko atau bekerja atau magang di Jepang. Tapi ternyata dia itu dibohongi seperti itu ya. Dibohonginya seperti apa? Karena dia sudah membayar uang puluhan juta dan puluhan juta ini kan kalau buat orang yang kurang mampu ya, kalau buat orang yang mungkin tidak mempunyai uang segitu kan banyak banget gitu loh, sampai mungkin menjual tanah, sampai menjual macam-macam seperti itu ya. Nah, jadi dia itu setelah kasus dibohongi itu, dia itu ngechat saya lewat Instagram. Nah, chatnya tuh seperti ini ya. Gini pertamanya. Assalamualaikum Senpai, saya ingin meminta bantuan cari ibu yang bernama Sastra Elisa karena sudah menggelapkan uang kami. Nah, fotonya seperti ini. Mungkin aku agak blur ya, supaya untuk apa ya, identitas pribadinya dia nggak terlalu ini banget, walaupun namanya aku sebutin gitu ya. Nah, karena kami ingin ke Jepang melalui nihongo gakko, jalur nihongo gakko, dan menyetor uang ke ibu ini sejumlah 53 juta. Tapi sama ibu ini uangnya tidak disetor ke sekolah kami, sedangkan COE kami sudah keluar. Mohon bantuannya, viralkan ya Pai. Semoga ibu itu cepat tertangkap. Jadi korban ini, mas-masnya ini tuh, dia sudah membayar uang sebesar 53 juta rupiah. Dan itu uang menurut saya nggak kecil ya, uang segitu ya. Itu uang ya gede banget lah menurut saya ya. Karena dulu mungkin saya pas berangkat ke sini tidak bisa untuk mengeluarkan uang sebanyak itu gitu loh. Mungkin tujuannya ikut program seperti ini ya, mungkin ini bisa dikatakan swasta ya, karena dia itu ikutnya LPK seperti itu kan. Tidak antar pemerintah seperti itu ya. Kalau antar pemerintah sih mungkin aman dan aman banget gitu ya, karena kan udah kesepakatan antar pemerintah dan pemerintah gitu. Tapi kalau LPK, program-program swasta kayak gini, kalau dia itu LPK-nya itu salah memilih apa ya istilahnya, penyalur seperti itu kan. Jadi mungkin Sastra Elisa, ibu Sastra Elisanya ini, dia ini adalah penyalur antara LPK dan tempat bekerja atau tempat yang ingin nihongo gakko ya, belajar di situ ya. Jadi istilahnya ibu ini tuh perantara antara Indonesia dan Jepangnya seperti itu. Nah, kalau LPK ini adalah perantara antara orang yang ingin magang ke Jepang seperti ya. Yuk ikuti saya, nanti saya salurkan ke sana. Nah, salurkan ke sananya mungkin LPK-nya ini dengan menggunakan si ibu ini gitu. Nah, si korban ini sudah membayar 53 juta ke ibu ini, dan ini sudah ditransfer ya, dan udah ditransfer udah full segitu ya, tapi tidak disampaikan ke pihak sekolahnya seperti itu ya. Nah, uangnya buat apa nanti kita bahas di belakang. Sedangkan COE kami sudah keluar. COE itu kayak istilahnya surat apa ya, surat kontrak kerja atau bisa juga surat kesepakatan bahwa anak ini sudah bisa untuk nanti diterima di sekolah tersebut atau di tempat kerja tersebut gitu ya. Gitu. Nah, si mas-masnya ini
setelah saya tanya ya, dia itu LPK-nya atau bertempat tinggalnya itu di daerah Sumatera sana, di daerah Sumatera. Nah, setelah saya posting ini ya, screenshotan ini di Instagram saya, ternyata itu banyak yang ngechat saya ya, bahwa dia itu juga korban gitu. Yuk kita baca satu-satu korbannya seperti apa. Nih, yang pertama dia ngomentarin postingan saya yang ini. Temenku juga jadi korban kak, padahal udah nunggu 2 tahun. Bayangin ya, udah nunggu 2 tahun, ternyata malah dibohongin kayak gini, gimana ya? Mungkin 2 tahun itu, mungkin yang pertama karena corona ya, karena corona jadi mungkin tertunda, dan akhirnya malah kejadian kayak gini gitu ya. Saya mungkin bisa merasakan ya, karena saya dulu ke Jepang juga bukan terbohongi, tapi saya pernah gagal gitu ya. Saya ikut program negeri dan gagal, dan saya pernah merasakan seperti apa tertunda itu dan kegagalan itu. Apalagi ini sampai terbohongi, sampai uang berpuluh-puluh juta seperti itu ya. Seperti apa gitu ya. Sudah mungkin orang tuanya juga gimana ya, orang tuanya juga udah mengizinkan, udah memberikan dana sebesar itu, tapi malah dibohongi. Jadi di sini korbannya itu nggak hanya korban anak tersebut, tapi kan orang tua juga. Sebagai orang tua pasti kan gimana ya, merasakan anaknya, waduh, saya juga merasa bohongnya gitu. Kasian banget di sini. Dan gimana ya, saya paham betul gimana perasaan para korban-korban ini gitu. Nah, ini korban selanjutnya yang chat saya ya. Saya juga korban juga. Saya korbannya juga, maksudnya seperti itu ya ini ya. Gitu. Jadi nggak hanya 1-2 orang gitu ya, mungkin puluhan atau ratusan orang gitu ya. Mungkin ini yang chat saya hanya beberapa orang saja gitu ya. Ini korbannya selanjutnya. Saya juga korban dulu ya, sudah hilang uang, hilang waktu, hilang tenaga, dan kewarasan. Ya saya gimana ya, paham banget sebagai korban ini kayak gimana. Karena kan untuk berangkat ke Jepang itu kan nggak mudah ya, nggak mudah, apalagi sampai ngeluarin uang segini kan, berarti kan gimana ya, bener-bener pengen ke Jepang sehingga mengeluarkan uang sebanyak itu, berharapnya apa yang dia pengenkan bisa tercapai gitu loh. Ya ini apa ya istilahnya, makanya aku dari dulu kalau ditanya ya, Mas, rekomendasi LPK yang bagus buat ke Jepang, itu saya nggak pernah menjawab, karena aku takutnya kejadian seperti ini gitu kan. Dan ini tuh nggak hanya satu LPK yang ditipu oleh ibu ini gitu loh. Nah, ini korbannya lagi. Mas, itu yang ngechat anak LPK mana ya, Mas? Kok sama-sama korban? Jadi korbannya di sini tuh banyak banget ya. Banyak banget, dan saya nggak tahu, mungkin puluhan atau ratusan atau ribuan orang di sini itu. Karena yang dirugikan itu berapa, kalian tahu nggak? Nanti kita bahas di belakang. Ini masih ada satu korban lagi, saya bacakan ya. Saya juga termasuk tuh maksudnya termasuk korban. Mana korbannya banyak banget, dari Kako sama program TG parah banget. Nah, TG itu Toku Tegino ya, program kerja gitu ya, program kerja ke Jepang seperti itu. Mana refund nggak jelas, katanya uang puluhan M. Hilang semua karena main trading. Apa masuk akal ya? Gila ibu ini. Jadi katanya itu uang yang sudah digelapkan sama ibunya itu dibuat main trading. Kalian tentu kan trading yang ya itulah yang dulu pernah viral juga saat waktu itu ya. Dibuat main itu, mungkin kalah ya ibunya ini ya, nggak bisa main atau gimana gitu. Aku juga nggak paham. Terus ini lanjutannya. Menunggu udah lama, kebetulan ambil yang TG itu Toku Tegino ya, program kerja. Bukan kalau yang pertama tadi, mas-mas yang korban pertama tadi, Nihongo Kako itu belajar untuk Jepang, itu untuk belajar, dan nanti di sini itu dia bisa arubaito atau ini part time, kerjanya part time gitu ya. Tapi kalau TG dia itu ke Jepang memang benar-benar buat kerja gitu ya. Jadi mungkin gajinya lebih tinggi daripada tadi Nihongo Kako ya. Kalau Nihongo Kako kan di sini arubaito, jadi kerjanya itu nggak full 1 bulan. Tapi kalau yang TG ini dia kerjanya full 1 bulan seperti itu ya. Istilahnya kayak magang lah ya. Seperti itu. Nunggu udah lama, kebetulan ambil yang TG setelah Maisasu sama Elizanya itu lewat Zoom. Disuruh bayar 10,5 juta.
dikasih waktu seminggu, 10,5 juta ya. Waktu seminggu, mungkin ini mbaknya sudah membayar ya, udah transfer. Terus setiap periode wawancara itu juga beda. Yang sebelumnya itu membayarnya 7 jutaan, berarti udah bayar 7 juta sama itu 17 juta ya. Terus sisanya dibayar di Jepang. Mungkin sisanya mungkin bisa dibayar di Jepang nanti setelah diterima, setelah bekerja ke Jepang, terus nyicil gitu bayarnya. Ada yang seperti itu kan. Tapi ini kan bayarnya udah banyak banget di awal gitu kan. Dan itu ada acara diklatnya, rata-rata perangkatan hampir 60 tuh 60 juta mungkin ya. Udah diklatnya sampai angkatan 8. Gila, angkatan 8 tuh berapa ratus orang gitu bro. Selebihnya mungkin masih ada. Yang Gako aku nggak begitu tahu. Yang sebelum kasus ini meledak jauh-jauh, sebelum itu ada yang mundur refund, masih cair mas. Nah ini sisanya entahlah alibinya kayak gitu ruwet. Jadi mungkin sebelumnya karena mungkin udah mencium bau-bau kayak gini ya, udah nggak jelas gitu kan. Mungkin ada orang, kok lama banget nggak berangkat gitu ya. Terus kok nggak jelas seperti itu ya, ribet. Akhirnya dia minta mundur dan uangnya masih bisa kembali. Pas waktu masih dulu mungkin ya, masih uangnya mungkin ibunya ini uangnya masih banyak lah seperti itu. Nah terus pas ini uangnya udah digelapkan, udah main trading tadi kalah mungkin ya, uangnya udah nggak ada, ya uangnya dikembalikan udah nggak ada gitu loh. Jadi korban di sini tuh mungkin ratusan orang dan atau mungkin ribuan orang gitu ya. Nah korban di sini tuh nggak hanya untuk yang orang yang untuk bekerja gitu ya, atau yang ingin magang gitu ya, atau yang ingin belajar ke Jepang. Tapi di sini LPK-nya sebagai LPK-nya juga termasuk korban seperti itu. Karena LPK-nya ini kan dibohongi oleh penyalurnya seperti itu kan. Jadi LPK-nya di Indonesia, ini ibunya tadi ya. Ini Jepang nih, istilahnya sini Jepang. Ini LPK Indonesia. Ini ibunya di tengah-tengah sini. Nah, dia yang menyalurkan ke sini seperti itu. Tapi karena ininya nggak jalan, uangnya mampet di sini hilang. Ya udah, LPK-nya ini kan sebagai korban juga. Tapi LPK-nya juga bingung juga kan, kalau misalkan ditanya sebagai untuk apa, ditanya siswanya gimana gitu kan. Ya LPK juga nggak bisa menjawab ya. Makanya di sini yang sebagai korban itu nggak hanya siswanya tapi LPK-nya gitu ya. Gitu. Nah, mungkin di sini saya untuk menganti-wanti ya bagi teman-teman semua yang pengen ke Jepang atau misalkan yang punya LPK melihat ini gitu ya. Tolong lebih berhati-hati untuk memilih teman kerjasama atau partner seperti itu ya. Karena ya mana disangka-sangka ya, kirain kan orangnya baik tapi kan ternyata kayak gitu ya. Makanya LPK itu harus lebih pintar-pintar lagi gimana caranya biar nggak kedua kali kejadian kayak gini terulang lagi. Atau entah kalian itu dari pihak LPK ini punya orang dalam, maksudnya langsung bisa antara kesana gitu loh, jangan antara perantara sini gitu loh. Takutnya kan kejadian kayak gini lagi. Nah untuk siswa atau untuk pemagang yang ingin ke Jepang juga harus berhati-hati lagi untuk memilih LPK atau untuk memilih apa istilahnya ya, tempat kalian untuk ke Jepangnya seperti itu. Kalau aku sendiri ya, kalau aku kan program dari pemerintah jadi lebih aman gitu ya. Tapi mungkin kan di sini teman-teman mikirnya kalau lewat jalur pemerintah kan seleksi gitu ya, berat juga kan untuk seleksinya. Mungkin biayanya lebih murah tapi kan seleksinya berat dan seleksi itu yang bikin susah gitu kan ya, karena dipilihin gitu kan. Tapi kalau swasta kan kita bayar dan berharapnya kita bisa langsung berangkat tanpa seleksi, walaupun seleksinya ada tapi kan nggak terlalu ketat seperti itu ya. Tapi kan gini loh, di LPK ya kayak gini, kalau misalkan aja kejadian kayak gini kan siapa yang dirugikan seperti itu ya. Ya memang nggak ada yang pengen kayak gini, cuman kan kalau ada kayak gini kan jadi bingung seperti itu. Nah ini terakhir saya dikasih tahu apa ya, dari siswanya ini ya, korbannya ini ngirim saya ini apa, jadi ibunya ini sudah tertangkap katanya. Ibunya sudah tertangkap di pihak kepolisian, udah diproses katanya ya. Dan ini mungkin saya nggak tahu ya ini kertasnya dari siapa, aku dapatnya dari siswanya. Mungkin ini dari untuk LPK, untuk LPK yang terbohongi seperti itu. Nah ini kertasnya kayak gini ya bacanya. Poin pembahasan pada agenda pertemuan pihak LPK dengan pengacara Ibu Lisa. Jadi ini jadi surat ini tuh mungkin buat LPK yang pernah terbohongi, yang sudah terbohongi gitu ya. Ini gini.
Total kerugian seluruh RPK kurang lebih 35 miliar. 35 M bro. Bayangkan saja, misalkan satu orangnya itu bayar 50 juta. Ratusan orang lah ya, hampir ratusan orang lah yang mungkin ketipu di sini LPK-nya ya, kerugian LPK gitu ya. Nah ini pernyataan pengacara, keberadaan Ibu Lisa masih di Jepang, masih warga negara Indonesia. Posisi sekarang Ibu Lisa nggak bisa bergerak di Jepang, kemanapun nggak diterima lagi, mungkin ya udah di blacklist lah ya namanya ya. Untuk uang refund tidak bisa diharapkan lagi karena uang sudah nggak ada di Ibu Lisa. Ya mungkin uangnya udah nggak tahu kemana ya, mungkin udah main itulah trading ya, kalau trading kalah ya udah uangnya ya hilang. Dari pihak LPK, dari pihak korban juga bingung ini gimana jadinya. Mungkin korban-korban bisa komentar di sini ya, gimana jadinya kalian, nasib kalian itu jadinya gimana gitu, apakah uang kembali, apakah gimana gitu. Dari pihak LPK-nya juga gimana memberikan apa ya, toleransi ke kaliannya seperti itu. Karena kalian itu kan korban yang benar-benar korban kan. Kalau LPK kan ya korban, tapi kan mereka kan sebelumnya mendapat untung kan dari kalian gitu. Nah, nggak ada solusi lagi dari Ibu Elisa. Ya solusinya memang nggak ada lagi karena udah nggak ada uangnya seperti itu ya. Aliran uang Ibu Lisa digunakan untuk trading. Ibu Lisa sendiri yang melakukan tradingnya. Mungkin kurang pintar nih Ibu Lisanya ya tradingnya. Coba kalau pinter pasti mereka pada berangkat ini. Nah, saran pengacara Elisa untuk LPK buat laporan ke Mabes Polri. Pengacara Elisa adalah penguasa hukum korban Doni Salaman. Di sini tertulisnya ya. Mungkin dulu ya pengacara yang sama orang yang waktu itu pernah viral waktu itu. Pengacara Elisa inisiatif sendiri untuk mencari tahu permasalahan dan memutuskan untuk bersikap netral ya, karena di sini mungkin udah nggak bisa membela lagi karena udah kesalahannya ini benar-benar udah nggak bisa ditutupin seperti itu ya. Terkait masalah COE sudah pengacara cari tahu dan pastikan itu tidak palsu. Berarti CEO-nya ini udah benar dari Jepang, dari pihak tempat kerja atau dari pihak tempat sekolahnya itu sudah turun, sudah memberikan surat persetujuan gitu ya ke LPK masing-masing untuk siswanya seperti itu, dan itu sudah benar. Cuman uangnya ini yang nggak masuk ke sana. Jadi kan tempat kerja dan sekolah itu kan membutuhkan uang untuk biaya-biaya administrasi dan lain-lain seperti itu ya, untuk nanti siswanya datang kan membutuhkan dan lain-lain untuk membutuhkan uang tersebut gitu. Tapi uangnya dihilangkan seperti itu. Cara Ibu Elisa dikontrak sebagai penyambung bicara tempat berkomunikasi karena Ibu Elisa nggak mau bertemu atau berkomunikasi lagi dengan pihak LPK. Alasan Elisa menyewa pengacara karena dia nggak mau ngomong secara terus terang. Ya mungkin gimana mau terus terang, orang udah kayak gini ya, bingung juga dia ya. Mungkin udah ya kesalahannya udah banyak gitu. Terkait dengan pemblokiran rekening itu benar adanya karena ada bukti yang diterima pihak LPK. Mungkin LPK rekeningnya sudah diblokir, tapi untuk membuka tersebut membutuhkan waktu yang tidak lama gitu ya. Mungkin rekening yang diblokir itu diaktifkan lagi bisa, jadi nggak masalah di sini istilahnya gitu. Ini penyampaian terakhir dari Ibu Lisa. Aku langsung baca ke bawahnya aja ya. Dengan melaporkan, maka akan diusut aliran dana dan aset yang dimiliki Lisa agar untuk bisa sebagai ganti rugi. Mungkin gini, mungkin dari pihak Ibu Lisanya dia mempunyai apa gitu ya. Misalkan rumah ya, mungkin rumahnya dijual, atau punya lahan atau semacamnya gitu ya, atau uang yang tersisa ini berapa untuk mengganti rugi para LPK yang sebagai korban. Nah, LPK ini nanti untuk mengembalikan uang, atau mungkin nanti LPK ini mencari, istilahnya LPK ini nanti mencari penghubung baru, orang pengganti Ibu Lisanya ini ya, Ibu Lisanya ini ya gitu ya, untuk sebagai uang itu gitu ya, untuk menyampaikan uang ke sana gitu ya, seperti itu. Jadi gimana ya, menurut aku ini tragis banget ya. Sebelumnya dulu juga pernah ada kasus kayak gini ya, cuman ini gila banget ini ya, sampai ngeri lah. Sampai 35 M loh, ini uang gede banget ya. Nah, pokoknya pesan saya ya terakhir buat teman-teman yang ingin ke Jepang itu berhati-hati lagi lah ya. Bener-bener
diseleksi lagi ya. Mungkin LPK-nya ini juga sebagai korban gitu ya. LPK juga nggak tahu gitu ya. Nah, untuk tugas para LPK ini juga harus lebih ekstra lagi gitu supaya kalian itu tidak terbohongi lagi. Kan kalau misalkan kalian ini terbohongi, nama LPK kalian juga menjadi jelek gitu kan. Jadi orang mau ke sana juga, kemarin aku di sana dibohongi gini-gini. Padahal kan yang kalian juga para LPK kan juga sebagai korban seperti itu ya. Tapi ya mungkin semoga aja setelah kejadian ini nggak ada kejadian kayak gini lagi seperti itu ya. Tuh. Nah, ini mungkin buat teman-teman, tolong berhati-hati lagi kalau pengen kerja ke luar negeri ya. Mungkin ini nggak hanya ke Jepang aja ya, mungkin ke luar negeri atau ke Korea atau ke negara manapun, Arab atau Taiwan atau negara manapun ya, ke luar negeri ya selain di Indonesia, tolong lebih berhati-hati lagi, apalagi kalau misalkan kalian harus membayar uang seperti itu ya. Karena gimana ya? Ya kalau misalkan kalian yang kalian orang mampu, itu mungkin kalau yang orang mampu mungkin kalian uang segitu mungkin udah nggak begitu masalah gitu ya. Tapi kalau orang yang benar-benar dia pengen bekerja ke Jepang dan dia ini udah sampai menjual macam-macam seperti itu ya untuk membayar seperti itu gitu ya. Nah, kalau terbohongi kan gimana ya? Itu bukan hanya ke anaknya itu, tapi kan ke orang tuanya juga seperti itu loh. Jadi saya paham banget ya, mungkin buat korban-korban semoga nanti dapat ganti yang lebih bagus gitu ya. Dan semoga kalian yang pengen ke Jepang sebagai korban atau yang lainnya juga, semoga bisa bekerja ke Jepang sesuai dengan apa yang kalian inginkan gitu ya. Nah, nanti kalau kalian sudah sampai Jepang, tolong kabari saya lagi, oke? Nah, itu aja ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.